Soal nomor 21. Sebuah benda diletakkan sejauh 21 cm di depan lensa divergen. Jadi jarak bendanya diketahui ya. Lensa divergen. Lensa divergen ini adalah lensa cekung ya, maksudnya. Lensa cekung ini berarti dia memiliki fokus yang negatif. Jika jarak fokus lensa diketahui fokusnya 7, berarti dia min 7 cm. Karena dia lensa negatif, lensa cekung. Kalau cembung, dia lensa positif. Nah, maka bayangan yang dihasilkan berapa? Jarak bendanya dikasih tahu, yaitu 21 cm. Ditanya jarak bayangannya. S aksen. Nah, ingat rumus lensa atau cermin, 1/f sama dengan 1/s ditambah dengan 1 per S aksen. Berarti 1 per min 7 di sini sama dengan 1 per 21 ditambah dengan 1 per S aksen. Berarti 1 per S aksen sama dengan min 1 per 7 dikurang 1 per 21. Nah, sama-sama dibagi 21 penyebutnya. 21 bagi 7, 3. 3 kali min 1, min 3. 21 bagi 21, 1. 1 min 1, min 1. Berarti S aksen jangan lupa dibalik, yaitu 21 dibagi minus 4 ya. 21 bagi minus 4. Berarti minus berapa ini jadinya? Nah, berarti kalau dibagi pecahan campuran ya, 4. 21 bagi 4 berarti ini jadinya min 5, 1 per 4. Gini kan? Nah, 4 kali 5 kan 20. 20 tambah 1, 21. Berarti 21 per 4 sama aja ini ya. Ini pecahan campuran. Pecahan campuran ini kalau dijadikan desimal jadinya min 5,25. Karena 1/4 itu kan 25. Min 5,25 cm. Min itu menandakan bayangannya bayangan maya. Bayangan maya itu letaknya di belakang. Bukan di belakang ya. Kalau lensa itu dia bayangan mayanya itu adalah di depan lensa ya. Jadi 5,25 di depan lensa. Kalau cermin dia di belakang bayangan mayanya. Kalau lensa itu dia letak bayangannya. Kalau maya dia di depan lensa. Jadi jawabannya yang A. Nomor 27, seorang mengamati sebuah benda dengan menggunakan loop berkekuatan 10 dioptri. Loop ini ya. Loop kaca pembesar, dia memiliki daya kekuatannya adalah 10 dioptri. Apabila titik dekat mata orang tersebut adalah 25, ini SN-nya kalau loop ini ya, 25 cm. Berapakah perbesaran loop itu jika mata berakomodasi maksimum? Perbesaran akomodasi maksimum kita lamakan dengan M. M itu berarti SN dibagi fokus ditambah 1 kalau perbesaran maksimum. Kalau tanpa akomodasi atau perbesaran minimum dia nggak ada tambah satunya. Kalau maksimum dia tambah 1. SN per F. Nah, fokusnya itu kita carilah di sini. Fokus itu berarti daya itu kan sama dengan 1 per F atau 100 per fokus ya. Kalau dia satunya cm nanti. Kalau pakai 100 per fokus, maka fokusnya ini nanti hasilnya dalam satuan cm. Kalau pakainya 1 per F, F-nya itu nanti hasilnya dalam satuan meter. Berarti kalau misalkan kita nih ya, 25 cm kan. Ini kan satuan cm. Ya udah pakai aja yang 100 per F ini ya, fokusnya. Berarti 100 per P jadinya kalau mau cari fokus. Berarti P-nya itu 10 dioptri. Berarti 10 dibagi 10 sama dengan 10 kan. Berarti M sama dengan 25 dibagi dengan 10 ditambah 1. Berarti 25 bagi 10 kan 2,5. 2,5 tambah 1 jadi 3,5. Jadi perbesarannya adalah 3,5 kali. Nomor 28. Sebuah mikroskop memiliki jarak fokus lensa objektif. Jadi mikroskop ini dia memiliki
jarak fokus lensa objektif. Jadi FOB dan lensa okuler masing-masing FOB-nya 10 dan lensa okulernya FOK yaitu 5. Sebuah benda ditempatkan 11 cm di depan lensa objektif. Jarak benda dari lensa objektif SOB yaitu 11 cm. Ditanya tentukan perbesaran mikroskop pada pengamatan tanpa akomodasi. Perbesaran totalnya berapa? Perbesaran total mikroskop ini. Perbesaran total mikroskop yaitu namanya perbesaran objektif, rumusnya ya, perbesaran objektif dikali dengan perbesaran okuler. Nah, perbesaran objektif itu kita cari lagi. Perbesaran objektif itu sama dengan X aksen OB dibagi dengan SOB. Nah, S aksen OB itu kan sama dengan, bisa kita cari ya, S aksen OB. Nah, S aksen OB itu carilah dari FOB sama dengan S aksen OB ditambah, atau SOB ditambah dengan seper S aksen OB. Nah, carilah dari sini. Ini sama dengan 1/10 sama dengan SOB-nya udah ada, S aksen OB-nya kita cari di sini, SOB-nya 11 di sini. Ditambah ini seper S aksen OB. 1/S aksen OB sama dengan 1/10 dikurangi 1/11. Berarti 11 kurang 10 dibagi 110 ya. Maka S aksen OB jangan lupa dibalik, berarti 110 dibagi dengan 1. Nah, berarti 110. Masukkannya ke sini. Berarti MOB sama dengan 110 dibagi dengan 11 sama dengan 10. Nah, MOK, perbesaran okuler. Perbesaran okuler itu kalau dia tanpa akomodasi, SN dibagi dengan FOK. SN-nya itu 25, terus FOK-nya 5 sama dengan 5. Nah, tinggal dikali aja di sini. Maka perbesaran OB sama dengan 10 dikali dengan 5 sama dengan 50. Perbesarannya adalah 50 kali. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Dampak pemanasan global adalah, dampaknya itu perubahan iklim, es kutu mencair, suhu, banyak tumbuhan yang tumbuh, berkurangnya flora dan fauna. Nah, ini ya. Jadi 125. Untuk soal nomor 30, pengolahan sampah dengan menggunakan barang-barang yang masih dapat digunakan. Nah, ini cara mengolah sampah ya, biasanya terkenal dengan 3R ya. Cara mengolah sampah itu biasanya ada yang namanya recycle. Recycle ini dia artinya mendaur ulang, kalau ini namanya ya. Recycle ini mendaur ulang. Nah, mendaur ulang misalkan dari barang-barang bekas menjadi barang-barang yang baru. Kemudian ada lagi setelah recycle itu ada reuse ya. Reuse ini dia artinya menggunakan kembali. Jadi menggunakan kembali, kata kuncinya di sini. Menggunakan kembali. Kalau menggunakan kembali itu maksudnya menggunakan barang-barang yang bekas, misalkan menggunakan kembali, misalkan hasil kertas-kertas yang udah tidak kepake dia menggunakan dengan kertas coretan. Nah, itu namanya reuse. Kemudian reduce. Nah, reduce itu artinya mengurangi potensi benda yang akan menjadi sampah. Mengurangi ya, ini. Mengurangi potensi benda yang akan menjadi sampah. Misalkan membawa kantong belanja saat belanja. Nah, jadi tidak menggunakan plastik atau membeli plastik di situ. Atau menggunakan botol air minum dari rumah untuk dibawa ke sekolah, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah cara memanfaatkan ya barang-barang yang berpotensi menjadi sampah. Itu terkenal dengan 3R seperti ini.
Jadi sesuai dengan soal tersebut, pengolahan sampah dengan menggunakan barang-barang yang masih dapat digunakan. Jadi mengolah sampah ini menjadi barang-barang yang baru, berarti artinya mendaur ulang ya. Berarti bisa kita pilih yang C. Nah, itulah tadi pembahasan soal, silahkan dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.